Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman saya tentang topik 1, yaitu Merdeka Belajar yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Pada topik 1 ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ibu dan Bapak Guru, pada topik 1 Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang akan memudahkan kita memahami Merdeka Belajar itu sendiri. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, intisari dari modul 1 adalah yang pertama, mengenalkan karakteristik dan kebutuhan murid. Mendidik harus ada kesadaran dari dalam diri untuk terus belajar. Yang kedua, membantu murid mengenali dirinya agar dapat mandiri dan merdeka dalam belajar. Yang ketiga, sebagai guru harus dapat adaptif terhadap perubahan. Yang keempat, sebagai guru harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam belajar. Selanjutnya pada modul 2 tentang mendidik dan mengajar, intisari dari modul 2 ini adalah yang pertama, pengajaran merupakan salah satu dari bagian pendidikan. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur kebudayaan. Selanjutnya modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Intisari dalam modul 3 yang pertama, pendidikan yang bergerak secara dinamis sehingga menyesuaikan keadaan yang bergerak berubah begitu cepat. Yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. 3, cara mendidik dan mengajar harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasar kebudayaan bangsa, yaitu asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Intisari dari modul 4 yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. 2, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. 3, budi pekerti tidak dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. 4, bagian-bagian budi pekerti yaitu biologis dan intelligible. Kemudian yang kelima, mendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, kemudian mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. 6, harus mampu melatih keberanian atau akal, mengasah perasaan dan perilaku, rasa, kemudian memunculkan kehendak atau karsa. Selanjutnya pada modul 5, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan untuk murid agar selamat dan bahagia. 3, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Yang keempat, pendidikan memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. 5, pendidik mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya sendiri. 6, pendidik menuntun murid sesuai zamannya dan membimbing murid memperbaiki bangsa, mengembangkan kecerdasan sosial sesuai dengan profil Pancasila. Profil Pancasila
adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ibu dan Bapak Guru, demikianlah pemaparan saya tentang Merdeka Belajar. Saatnya Bapak Ibu memberikan umpan balik dari pemaparan yang sudah saya sampaikan. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Kemudian dilanjutkan, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Demikianlah umpan balik yang bisa Bapak Ibu berikan kepada saya agar saya bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.